Waalaikumsalam ya. Terima kasih Bapak, terutama Pak Kadis ya. Ini di telepon aja sampai sini udah sih. Iya. Ya. Hari ini mohon maaf saya secara pribadi tadi terlambat ya. Karena saya itu sebenarnya masih sakit Pak. 6 hari itu saya ambruk pulang dari Jakarta itu ya. Terima kasih karena hari ini kita bisa bersama-sama berdiskusi memperbincangkan tentang BLK. Sebenarnya kaget juga Pak Sitorus ya, Pak Dedi ya, karena hari ini hanya tempat kami yang dimonitor oleh Bapak ini. Di antara sekian banyak di Jawa Tengah, hanya tempat kami yang dapat monitoring ini. Karena memang kita dianggap di Jawa Tengah, tidak hanya di Jawa Tengah tapi nasional Bapak. Tempat kami itu dianggap tax spesialis. Iya, kalau dalam hukumnya sesuatu yang sangat khusus karena itu keluar dari kebiasaan yang ada di proyek Kementerian untuk BLK Komunitas. Kenapa? Karena di tempat ini basisnya bukan lembaga keagamaan, tetapi basisnya adalah komunitas penyandang disabilitas atau difabel, yang itu satu-satunya di Indonesia. Oleh karena itu, karena ini satu-satunya, hari ini Pak Sitorus dan Pak Dedi hadir ke sini dalam rangka untuk memonitor sekaligus mempersiapkan. Saya dengar mempersiapkan informasinya, katanya ini mau dikunjungi Bu Menteri nanti ya. Iya, mudah-mudahan rencananya insya Allah. Ya. Oleh karena itu diresmikan oleh Bu Ida Fauzia. Diresmikan langsung oleh Bu Menteri. Kalau awalnya dulu kenapa harus hanya Bu Menteri gitu kan? Nah, karena ini sifatnya khusus, maka persiapan kami juga kami buat agak khusus. Jadi tanah itu awalnya dulu itu di bawah jalan. Sekitar 1,5 meter lebih lah bawah jalan. Nah, kalau itu kami paksakan untuk kita bangun dengan kontur tanah di bawah jalan, nanti resikonya di teman-teman disabilitas yang menggunakan kursi roda tidak akan bisa masuk. Maka kemudian untuk aksesibilitas kami naikkan, tetapi tidak mengurangi kualitas fondasi tetap. Maka fondasi di situ itu ada sekitar 1 meter lebih Pak itu. Sesuai spek lah ya. Lebih spek malah. Itu lebih spek. Dan insya Allah nanti tanah itu nanti semua juga akan kami ratakan. Sehingga dari jalan dengan tanah itu sama. Nah kebetulan yayasan kami Indonesia Berdiri ini memang dua yayasan yang saat ini fokus di isu disabilitas, di isu anak dan perempuan. Tidak hanya di lokal Kabupaten Semarang, tapi juga sudah sampai pada kegiatan-kegiatan penelitian dengan beberapa kementerian yang lain. Nah, kita berharap nanti ini bisa menjadi sebuah pilot project betul yang sebagaimana diskusi kami dengan pihak Kementerian Naker, bahwa ini nanti bisa memberikan inspirasi bagi perubahan Juknis tahun 2022. Karena Juknis kalau masih menggunakan Juknis tahun 2021 tentu tidak akan bisa accessible ya untuk bangunannya. Nah, kita berharap nanti melalui pembangunan ini bisa minimal berikan kontribusi juklaknya itu bisa ada perubahan sesuai dengan pembangunan yang accessible yang itu menjadi program pemerintah ya. Saya kira itu. Dan tanah ini Pak Kadis mohon maaf, ini memang tanah dari hibah. Satu hibahnya dari Pak Widyar Sakto, mantan Pak Kepala Desa sini, dan sebelah itu tanah hibah dari Pak Ari Prabono, Pak Kecuk. Jadi ini ada dua luas tanah yang dua-duanya itu merupakan hibah dari beliau berdua. Insya Allah yang paling ujung sana itu juga ada tanah 90 meter yang juga akan dihibahkan. Itu tanah dari miliknya Pak Ketua DPRD sekarang Pak Kadis. Jadi insya Allah itu memang tanah yang selama ini sebenarnya udah lama dibahas pada kami, tapi waktu itu akses jalannya belum dapat kita itu. Nah ketika akses jalan di sini oleh Pak Widyar Sakto kita dikasih jalan 5 kali sepanjang jalan, kita berani mengajukan ke Kementerian Penanaman. Bahkan Pak Kadis, Pak Sitorus, Pak Dedi dan Pak Sekdin, informasinya mudah-mudahan nanti kita bisa lebih dalam lagi untuk memastikan bahwa itu betul-betul bisa menjadi pilot project nasional. Iya. Pak Samsu sebagai ketua yayasan ini,
apa yang membuat terinspirasi Mbak membuat PLK Komunitas untuk Istabel ini Pak? Iya. Apa yang mendorongnya Pak? Ya sebenarnya ini kan kelanjutan program Pak. Jadi semenjak tahun 2017 kami mendirikan yayasan ini memang kalau basisnya saya bukan di disabilitas, basis saya di child proteksi, di anak-anak. Kalau di nasional, insya Allah tahu lah orang-orang tingkat nasional bagaimana saya bergerak di isu anak-anak. Begitu saya pulang ke daerah, ternyata ada teman-teman komunitas disabilitas yang awalnya datang ke rumah, bukan kami yang datang. Nah, selama beberapa tahun mereka punya kepercayaan diri untuk mulai mengakses ke beberapa perusahaan melakukan kegiatan lab skill ya. Lab skill, Lab ya. skill. Jadi pendidikan lab skill dengan prona, dengan berusaha dengan perusahaan-perusahaan lem, dengan perusahaan-perusahaan alat-alat kayu. Dan itu ternyata komunitasnya tidak hanya di Kabupaten Semarang, ada di Jawa Tengah di 7 kota. Kami harus masuk ternyata di sana. Nah, ketika kami masuk ke sana, hampir setiap 2 bulan sekali kemarin kita mengadakan kegiatan pelatihan. Pelatihan yang kita tidak punya anggaran ya. Jadi model pelatihan kami itu bersama dengan perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan, kami yang menyiapkan orangnya. Oh. Jadi gitu. Ya, ya. Kemarin terakhir kita pelatihan dengan Shopee untuk pemasarannya. Sebenarnya kemarin juga ada, kita ditawari di Depok itu kan ada Depok Square itu, Ya. yang untuk nanti display produk dari teman-teman disabilitas. Oh. Tapi kami ternyata belum mampu untuk menjaga kualitas produk teman-teman disabilitas. Nah, karena selama ini kami menggunakan tempat pelatihan itu punya teman pendeta di daerah Betasan. Di sana itu ada sebuah yayasan Gali Berkat. Kami berpikir ini kan menjadi penting, tempat pelatihan kami menjadi penting sekarang. Nah, jadi berawal dari itu. Jadi pelatihan-pelatihan yang kami lakukan itu selalu kami tempatkan di sana. Kalau tidak kemarin itu ada di depan di PT Perunusa. Di depan itu ada PT Perunusa itu. Nah, akhirnya saya berdiskusi dengan Pak Sakto, saya berdiskusi dengan Pak Kecu ya. Akhirnya kami disiapkan tanah ini. Dan insya Allah ini baru tanah awal Pak Adis. Tanah selanjutnya nanti kita akan disiapkan juga oleh bot kita ya, oleh pengurus, supaya nanti tempat kita lebih luas dari ini. Mungkin tidak hanya di sini, insya Allah nanti. Ya, barangkali Pak Kadis, Pak Partono, apa melihat seperti ini ada yayasan yang peduli terhadap disabilitas, apa komentar Pak Kadis? Iya. Nah, Ya, terima kasih Pak. Ya. Ini atas kunjungan dari kementerian. ya. Saya tadi kaget tadi ditelepon Pak Sekin, ada tamu dari Jakarta untuk melihat pembangunan BLK yang dikelola oleh komunitas. Ya. Tentunya kalau dari Pemda ini sangat mendukung Pak. Karena apa? Karena di Pemda juga punya BLK Pak. Namun belum bisa menjangkau seluruh Wilayah. seluruh wilayahnya, sehingga kalau dari pihak yayasan ini punya ide untuk mencerdaskan masyarakat khususnya penyandang difabel, tentunya Pemda sangat mendukung. Nah, oleh karena itu tentunya nanti dari kami tentunya minta semacam ya bentuk komunikasi lah ya, sehingga program-program pemerintah Pusat. yang ada di BLK dengan program yang nanti yayasan itu bisa sinkron Pak. Karena kebetulan di area ini Pak, ini adalah daerah industri. Ya. Daerah industri di mana tadi saya lihat di pengumuman tadi itu memang kejuruannya di bidang tekstil ya. Ya. Tekstil, sehingga Model. ini sangat mendukung sekali Ya. dengan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Ya. Semarang. Jadi intinya kami terima kasih. Nah, terhadap BLK yang lain, kami juga mendapat informasi ada juga yang lain, tentunya juga sebagai pendukung ya Pak, pendukung keberadaan BLK. Tapi saya intinya senang
ini adalah bagian daripada upaya pemerintah dalam rangka mencerdaskan komponen masyarakat, khususnya penyandang difabel. Pemerintah hadir, Pak. Iya, pemerintah hadir. Ya. Terima kasih, Pak. Buat anak bangsa yang apa itu istilahnya yang cacat. Iya, difabel lah. Hak-hak difabel juga dijamin undang-undang, sekarang Iya. mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dia juga berhak mendapat penghasilan yang layak. Pemerintah harus mempunyai kewajiban melindungi mereka. Kira-kira kepala dinas punya data nggak berapa anak-anak yang penyandang? Ini harus kami lihat dulu ya Pak. Kami lihat dulu data ada di kantor ya. Nanti coba kita cek. Yang pasti seluruh data kepegawaian, seluruh data di bidang ketenagakerjaan kami ada. Ada Pak. Nanti kita ada belum seluruhnya ya. Iya. Nanti kita cari dulu ya penyandang difabel ini. Ini luar biasa Pak. Jadi harus ada memang yayasan yang peduli terhadap difabel ini Pak. Ini kayaknya baru yang pertama ya. Di kabupaten Semarang ngomong kali Pak. Kedua ya. Tapi yang untuk khusus DLK hanya baru pertama. Baru ini. Dan insya Allah Pak Kadis ini satu-satunya tahun 2021 DLK yang difasilitasi oleh Kemenaker 787 itu yang disabilitas dari satu. Oh ini. Ini istimewa. Tadi dibilang leg spesialis. Kalau bahasa hukumnya pengacara bukannya. Beliau dokter, Bapak. Oh. Kalau berbicara mengenai leg spesialis itu cenderung kayaknya lawyer. Dan Malah pun belum cerita Bapak. gini Pak. Beliau dokter hukum. Dan yang lebih membanggakan lagi peran serta masyarakat. Terutama masyarakat yang sudah merelakan sebagian kekayaannya diwakafkan. Lahannya ya. Iya, lahannya. Ini luar biasa. Luar biasa. Artinya Pemda ya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi kalau upaya dari dinas Pak Kadis sekarang untuk sepertinya apa ini yang Pak bisa perhatiannya gitu? Ya, kita tentunya berharap Pak agar kegiatan ini berkesinambungan. Berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Iya. Jangan sampai nanti hanya istilahnya angkat-angkat tai ayam ya. Angkat-angkat kuku. Angkat-angkat kuku Iya. hanya di depan saja, nanti setelah bangunan jadi tidak bermanfaat. Ya ini saya sedikit cerita ya Pak. Kami punya BLK. BLK kami dibangun kira-kira ya 10 tahun yang lalu. Sudah bermanfaat lah. Ya saya sering ngecek nih ya dengan Pak Seksin. Perawatan kita di drop dari kementerian. Ya. Kemudian Pemda bertanggung jawab terhadap operasional. Namun demikian ya belum begitu maksimal Pak. Sehingga kami terus mengenjot agar fungsi BLK ini ya betul-betul dirasakan. Satu hal Pak, ini mungkin karena Iya Pak. Iya. jadi setelah masyarakat ini dididik, dibina, dilatih, saya pernah mensampel beberapa yang sudah dilatih di sana adalah memonitoring kegiatan-kegiatan yang dilakukan BLK komunitas, dilaporkan kementerian melalui provinsi Jawa Tengah. Nah ini akan kita lakukan pada 21 Pak kalau tidak salah, BLK komunitas di Kabupaten Semarang. Jadi alhamdulillah beberapa pertemuan awal sudah kita lakukan sampai skema nanti barangkali ada sinkronisasi produk dengan perdagangan dan produksi Pak, perindustrian. Jadi bisa dipasarkan, digunakan untuk kepentingan-kepentingan publik di Kabupaten Semarang. Begitu Pak dari kami. Dan ini sesuai dengan visi misi Pak Bupati, unggulan Bupati bahwa beliau itu punya program unggulan untuk memfasilitasi tenaga kerja yang berkebutuhan khusus. Ya, ini misi beliau. Dan yang milenial ya. Nah ini kan nanti bisa dilatih di sini. Jadi ini menjawab programnya Pak Bupati. Berarti Pemda dan Naker sangat membantu lah ini. Wah, ya. sangat Pak. Mendukung sangat, ya. sangat mendukung. Baik Pak. Itu Pak. Pak Kadis, Pak Ses, Ye. terima kasih sudah Pak, meluangkan waktunya. Saya tambah ya. Ya. Kenapa kok tiba-tiba saya atau kami yayasan ini kan fokus di disabilitas. Jadi kalau mau jujur nih ya, Ya. 2017 itu yang jegur ke saya
yang jegur ke saya di disabilitas. Itu kan sebenarnya bukan core saya itu anak-anak. Yang jegur ke saya itu ya Pak Bupati ini, Pak Ngesti Nugraha. Pak Ngestu, Pak Ngesti. Pak Ngesti. Beliau masih Pak menjadi Ngesti wakil Nugraha. bupati. Beliau telepon saya, tolong ini didampingi kawan-kawan disabilitas. Waktu pertemuan pertama ditempati Pak Fadoli. Seperti itu. Saya datang ke sana, dia juga datang. Pertama kali itulah saya datang ke sebuah forum disabilitas yang waktu itu yang datang dinas sosial. Jadi kalau saya katakan sama beliau, saya selalu katakan, bisa digoreng sampai anak itu. Makanya sebenarnya kalau di Kabupaten Semarang itu juga ada namanya PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Semarang. Di situ saya menjadi pembina di samping Pak Bupati. Ada berapa kabupaten? Kalau yang di sini kan hanya Kabupaten Semarang ini. Iya, Kabupaten Semarang. Jadi saya itu sebenarnya yang segurki beliau di isu disabilitas. 1 tahun saya belum ngeh, saya nggak ngerti isunya. Tapi setahun itu kami sudah bisa mendorong teman-teman disabilitas yang dari dulu nggak pernah bisa ketemu sama wakil bupati pada waktu itu, ketemu di rumah dinas beliau. Yang pada waktu itu belum pernah ketemu dengan ketua DPRD, ketemu di rumah di gedung DPRD. Yang waktu itu tidak pernah adanya namanya HDI, Hari Disabilitas Internasional, setelah kegiatan dengan melibatkan ratusan orang disabilitas. Pada waktu itu karena goodwill-nya beliau, politik beliau, dan kami dipercaya untuk ya dijegur kita akhirnya kami bisa mengajak teman-teman dan mengadakan HDI. Bahkan tidak hanya dihadiri oleh wakil bupati Semarang pun waktu itu hadir pada waktu Pak sendiri. Ada cerita Pak, waktu itu saya masih di Pekalongan, pagi itu HDI di Ambarawa, di gedung Pemuda. Tapi Pak Wakil waktu itu minta saya harus datang. Saya dari Pekalongan nge-grab Pak pulang. Nge-grab habis 600.000. Gara-gara waktu itu saya harus hadir memoderatori kegiatannya beliau pada waktu itu. Moderatornya namanya. Karena kan itu kan awal-awal ya. Awal-awal teman-teman supaya teman-teman disabilitas itu kan pede, oh saya punya teman, oh saya ternyata diperhatiin dari pemerintah, oh ternyata kegiatan kita ini juga menjadi kegiatan bersama. Tidak hanya itu, saya bawa mahasiswa saya itu 40 orang mahasiswa untuk mengikuti kegiatan HDI. Jadi teman-teman disabilitas yang tidak bisa jalan itu digotong-gotong sama mahasiswa saya. Jadi 40 mahasiswa saya datangkan dari Semarang pakai mobil kampus untuk kegiatan HDI. Awal-awal seperti itu. Nah kalau hari ini kemudian ada seperti ini, sebenarnya ini Pak, ini mau tidak mau ya memang Kementerian Tenaga Kerja harus kasih ini sama kami. Karena pada waktu awal Pak Sekdis, supaya diketahui, awal-awal kita itu tidak lolos. Ini saya katakan aja, ya Pak ya, tidak lolos. Ya sudah, kalau tidak lolos berarti bukan rezeki kami. Iya. Tapi kita diskusikan. Saya diskusi dengan teman-teman di kementerian begitu ya. Namanya aja komunitas. Kalau komunitas itu hanya kalangan agama ya, itu rasa-rasanya kok Tidak apik. kurang. Padahal Pak Presiden kan sudah menyampaikan tentang pembangunan inklusi ya. Iya. Pembangunan inklusi. Pembangunan inklusi itu mestinya juga harus dimulai dari semua KL ya, kementerian lembaga, termasuk Kementerian Tenaga Kerja. Nah, syukur tahun 2021 ini Kementerian Tenaga Kerja memulai melakukan ini. Dan insya Allah nanti mungkin tidak hanya kita keroyok di Kementerian Tenaga Kerja Bapak. Setelah selesai, karena kegiatan ini juga kami sudah koordinasi dengan Kementerian Sosial, kemungkinan nanti juga kita bisa keroyok bersama-sama. Dan setelah kegiatan ini gedung ini jadi, rencana kami memang tidak hanya gedung ini jadi, di sebelah sana nanti ada kantor yang untuk kegiatan hari-harian ya, hari-hari itu untuk bisa berkolaborasi dengan yang namanya pihak sektor privat ya, yaitu perusahaan. Makanya kenapa dari awal kami ajak diskusi Pak Tejuk ya, kami ajak diskusi beliau sebagai ketua Apindo ya, sebagai ketua Apindo, dan beliau juga ternyata sangat tertarik bahkan menghibahkan tanahnya. Ini kan sudah luar biasa. Nah
nanti juga akan dibantu beliau untuk berkomunikasi dengan teman-teman perusahaan-perusahaan supaya sebagian kegiatan dan juga tadi disampaikan Pak Kadis, skill teman-teman disabilitas nanti diharapkan berapa persen lah bisa masuk menjadi bagian dari tenaga kerja yang potensial lah di, entah itu modelnya adalah model tiap hari kerja atau mungkin model putting out ya, jadi putting on system itu yang bisa dibawa pulang itu loh. Nah nanti kita akan coba skemakan, ini baru awal Pak, makanya saya berharap jujur aja Pak Kadis, jangan hanya bangunannya dan peralatannya sampai nanti sampai Februari Bapak ya, nanti Pak Sitorus, tapi nanti saya mohon didampingi kami akan mewujudkan, akan menunjukkan bahwa niat kami itu tidak hanya sekadar niat untuk mencari bangunan BLK, tapi ini akan menjadi prototip yang disebut oleh kementerian tadi, pilot nasional, kami akan wujudkan itu insya Allah. Saya kira untuk jaringan disabilitas tidak hanya di Jawa Tengah tapi nasional kita juga gerakan itu ada di jaringan kita, sehingga kita berharap nanti tidak hanya setahun 2 tahun didampingi kami, tapi ini menjadi prototip kami. Saya kira itu. Jadi yang sekuriti kami itu adalah ini beliau sama teman anggota legislator kami yang di pusat Komisi 9 ada di dapil kami. Oke, jadi demikian ya Pak. Terima kasih nih Pak. Ya. Pak Samsul sebagai ketua yayasan ini yang memberikan keterangan pada kita ya. Tapi sebaiknya karena mumpung ada Pak Kadis kita datang ke sana. Oke. Dan Ya. Pak Sekdis ya. Ya itu tujuan kita tadi berfoto di situ. Iya. Ini Pak Sitorus dapat bonus ini. Ya Pak Dedi. Ya Pak. Pak Kadis kesini. Makanya bonus ini. Makanya satu kehormatan yang baik, tapi lupa beliau ngobrol di lantai Pak. Nggak pakai masker Pak. Iya. Pak saya ini luar biasa. Oh. Pantas Bapak ini nanya ini tempat kerja apa? Oh, belum memahami Pak. Bukan background ya kan? Bukan. Iya. Pembuangan air. Iya. Ini yang jadi nanti menjadi kendala juga. Ini Kita nanti tutup. gimana? Kan kita tutup. Ah. Nanti kita akan tutup ini. Bangunan rumah dulu. Bangunan tubuh itu berat. Demi. Pak minta tolong Pak. Makanya gini Pak Gubernur.